Bab 077, Insiden Kopi yang kedua kalinya. Ketika Kiki akan menyesap kopi yang ditawarkan pemuda itu, ternyata ada seorang pria asing tanpa sengaja menyenggol tubuh Kiki sehingga tanpa sadar Kiki kembali memuncratkan cairan kopi itu. Kali ini cairan hitam itu kembali membasahi bajunya. Kiki benar-benar merasa sial karena 2 kali terkena cairan kopi. Astaga, mengapa hari ini aku begitu sial? 2 kali dalam waktu yang singkat aku sudah terkena cairan kopi, katanya kesal. Maaf, Nona, saya tidak sengaja sama sekali, kata pria itu sambil meminta maaf. Pria yang duduk di sebelah Kiki kini menatap pria keturunan asing itu dengan sorotan mata tidak suka. Tuan, apa yang Anda lakukan? Jangan bersikap kurang ajar. Kamu sengaja melakukannya ya? Apa kamu tidak mempunyai mata? Tidak mungkin kamu bisa tabrakan dengan Nona ini kalau tidak disengaja melakukannya, katanya lagi dengan nada marah. Sungguh Tuan, saya sama sekali tidak sengaja melakukannya. Maafkan atas keteledoran saya, katanya dengan wajah penuh permohonan. Maaf, setelah kamu melakukannya kamu meminta maaf sinakmu saja. Di mana kamu letakkan matamu? Bentak Rocky dengan kesal. Semua rencananya jadi berantakan, karena orang asing ini. Kiki menatap Rocky dengan kesal, karena dia berkata kasar kepada orang asing itu. Kiki sadar ternyata orang asing itu dapat berbahasa Indonesia, dan dia juga menebak orang asing itu bukanlah turis. Karena kalau turis tentu tidak dapat berbahasa Indonesia dengan fasih. Tidak apa-apa Tuan, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Maafkan pria yang di depanku ini, karena dia sudah berkata kasar kepada Anda tadi, katanya kembali. Apa, Nona membiarkan dia begitu saja? Tanyanya dengan marah. Kiki menatap Rocky dengan gusar, karena dia tidak ada hubungan apapun dengan Rocky sama sekali. Bahkan Rocky terlihat sangat kasar kepada orang yang dia tidak kenal. Itu urusan saya, kata Kiki dingin. Walaupun bajunya kembali terkena tumpahan kopi, kali ini Kiki tidak akan membersihkannya karena noda kopi yang pertama saja masih berbekas apalagi ditambah dengan noda kopi yang kedua ini. Nodanya semakin banyak dan semakin melebar. Mengapa hal itu menjadi urusanmu saja? Kamu itu juga temanku bukan? Tanya Rocky dengan yakin. Kiki semakin kesal menatapnya karena dia tidak ada hubungan sama sekali dengan pria ini. Bagaimanapun dia telah berusaha untuk tidak meladeninya tetapi sekarang pria yang duduk di hadapannya ini menganggap dia adalah temannya. Sudah pasti Kiki tidak dapat menerimanya begitu saja. Siapa temanmu? Aku tidak merasa kamu itu temanku. Sebaiknya kamu tinggalkan meja ini. Jangan mengganggu privasiku, kata Kiki dengan nada tinggi. Pria itu sadar Kiki tidak mudah ditaklukkan. Kemudian dia mendengar nada tidak suka dari suara Kiki apalagi nada suara Kiki yang tinggi menarik perhatian pengunjung gerai kopi itu. Rocky sadar sejak tadi mereka sudah menjadi pusat perhatian pengunjung di sana. Salah satu pengunjung yang duduk di salah satu kursi di dekat Kiki menatap wajah Rocky dengan muak. Tinggalkan dia Bung. Jangan memaksakan kehendakmu, ucap pengunjung itu dengan gusar. Rocky mengedarkan matanya, sekarang seluruh pengunjung di sana menatap dia dengan tatapan mencemooh. Rocky akhirnya mengaku kalah dan mundur, dia berdiri dari kursinya kemudian meninggalkan gerai kopi dengan wajah masam. Anda tidak apa-apa Tuan? Tanya Kiki kembali. Kiki menatap wajah pria asing itu dengan wajah merasa bersalah. Maafkan dia ya Tuan, sebenarnya aku juga tidak mengenalnya, kata Kiki kembali. Pria asing itu melirik ke meja di mana tuannya sedang duduk menunggunya, tetapi dia sama sekali tidak melihat keberadaannya. Kemana dia? Pikirnya heran. Wajah pria asing itu terlihat seperti orang kebingungan. Tuan, ada apa? Tanya Kiki heran. Maaf Nona, terima kasih atas pengertiannya. Sekali lagi saya ucapkan maaf ya, karena aku tidak sengaja menumpahkan kopi Nona. Kalau begitu saya pamit dulu ya, katanya kembali. Kemudian dia tergesa-gesa keluar dari gerai itu dengan wajah pucat. Sementara kepalanya terus saja memperhatikan keberadaan tuannya. Astaga Tuan, Anda di mana sekarang? Pikirnya panik. Jangan lukai pemuda tadi. Dia bukan tandinganmu Tuan, aku takut Tuan akan mencelakainya, kata pria asing itu. Pria itu kemudian keluar dari gerai minuman dan melihat bayangan tuannya mengikuti pemuda tadi. Pria itu segera berlari mengejar tuannya. Tuan! Teriaknya sambil mengejarnya dan akhirnya langkah mereka kini sejajar. Teriakannya membuat Rocky menoleh ke belakang, tetapi dengan cepat tuannya berhasil menarik lengan pria asing itu untuk bersembunyi. Rocky tidak melihat siapapun di belakangnya.
Dia kemudian melangkahkan kakinya menjauh dari gerai tersebut dan berjalan kembali di sepanjang trotoar. Ada apa? Kamu ini. Aku akan memberikan pelajaran kepadanya. Berani-beraninya dia menyentuhnya. Akan kupatahkan lehernya, katanya dengan gusar. Tuan, ingat ini di negeri orang. Tuan jangan gegabah, dan Tuan ingat kejadian kecelakaan yang menimpa Tuan Christian tadi siang. Itu pasti perbuatan mereka. Sebaiknya jangan mencari perhatian. Tuan ingin menyelamatkan mereka bukan? Tanya pria asing itu. Tuannya terdiam dan mulai berpikir, dahinya berkerut memikirkan perkataan pria yang dia panggil Jack. Sementara rahangnya masih terkatup rapat menahan amarahnya yang hampir saja memuncak. Lagi pula dia bukan tandinganmu, Tuan. Pria itu masih muda dan aku yakin, sekali pukul saja Tuan pasti mampu merobohkannya, jadi aku bukan menyelamatkan Tuan tetapi menyelamatkan pemuda itu, kata Jack kembali. Astaga! Apa yang kamu katakan semuanya benar. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Katanya lagi sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tuan, sebaiknya kita kembali, bisiknya lagi. Jack menyadari kalau kemarahan majikannya merupakan kesialan bagi lawannya. Karena dia tidak akan membiarkan lawannya menang atas dirinya. Raut wajah majikannya terlihat tidak bersahabat sama sekali, bahkan terlihat kaku dan kejam. Bahkan majikannya kini menatapnya dengan tatapan dingin membuat Jack merinding ngeri. Ayo, kembali, perintahnya lagi. Mereka kemudian kembali ke gerai kopi itu dengan langkah cepat. Ketika mereka membuka pintu masuknya, Kiki sudah tidak terlihat lagi di sana. Kemana dia Jack? Tanyanya dengan cemas. Aku juga tidak tahu Tuan, mungkin sudah pergi dari tadi, sambung Jack kembali. Ayo kita harus mengejarnya, aku ingin melihatnya sampai dengan selamat, katanya kembali. Jack tahu bukan hanya musuhnya saja yang memiliki kekuatan di sini, tetapi tuannya juga sama. Musuh mereka tidak menyadari kekuatan yang mereka miliki. Panggil salah satu anak buahmu. Minta mereka melacaknya, sementara kita sebaiknya segera bergerak ke apartemennya saja. Aku ingin melihat dia sampai dengan selamat, katanya lagi. Jack mengambil mobil yang terparkir di samping gerai dan mengemudikannya ke arah depan gerai untuk menjemput tuannya yang telah berdiri menunggu kedatangan Jack. Begitu mobil itu sampai, tuannya segera membuka pintu mobil dan melompat masuk ke dalam dengan tidak sabaran. Padahal posisi mobil belum berhenti dengan sempurna. Ayo cepat, katanya dengan terburu-buru. Ada apa Tuan? Tanya Jack dengan heran. Dia merasa agak heran melihat tingkah tuannya yang terburu-buru, padahal Jack yakin kalau Kiki telah sampai di apartemennya. Cepat, kamu harus segera sampai di apartemennya, katanya lagi. Jack menatap heran ke arah tuannya. Mengapa kita harus terburu-buru Tuan? Bukankah kita tahu Nona Kiki sudah sampai di apartemennya? Tanya Jack heran. Jangan banyak tanya Jack, segera kamu tambah kecepatan mobilmu ini. Jalan mobil ini sama lambatnya dengan wanita parubaya, atau kamu mau saya pecat? Ancamnya marah. Jack terdiam, dan tidak berani membantah tuannya lagi. Entah mengapa pria yang duduk di sampingnya ini tiba-tiba merasa gelisah. Jack, entah mengapa perasaanku tiba-tiba tidak enak. Katanya dengan cemas. Jack sekarang paham sumber kecemasan tuannya, tidak biasanya dia bersikap seperti itu. Tanpa banyak tanya lagi dia segera menambah kecepatan mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Jack bahkan tidak mempedulikan jalanan yang ramai. Dia terus saja menyalip kendaraan di depannya dengan lincahnya dan akhirnya mereka sampai di pelataran parkir yang berada di basement bangunan itu. Keadaan yang sepi membuat Jack lebih mudah menemukan lahan parkir. Setelah Jack memarkirkan mobilnya, tiba-tiba tuannya langsung melompat keluar padahal mobil belum berhenti sempurna. Tuan, apa? Tiba-tiba terdiam melihat pemandangan yang terjadi di depannya. Tampak tuannya berlari dengan marah dan menyerang seseorang tanpa ampun lagi. Bab 078, panggil aku Clay. Jack segera melihat dua pria sedang baku hantam, yang lebih tepat dikatakan tuannya lah yang sedang memukul seorang pria. Sementara Kiki berdiri di dekatnya terlihat mematung dengan wajah masih pucat pasi. Kamu memang laki-laki kurang ajar. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Kamu ini pria atau bukan? Beraninya hanya kepada wanita saja. Katanya lagi dengan marah. Tuan, astaga jangan sampai Anda membunuh pria muda itu. Jerit Jack panik. Dia melihat tuannya sedang menendang pria muda itu tanpa ampun. Bukan hanya kakinya saja yang menendang melainkan tangannya juga ikut memukul pria muda itu terus-menerus dengan membabi buta dan dengan kekuatan penuh. Pemuda itu jatuh tersungkur karena tidak kuat menahan tendangan dan pukulan dari tuannya. Pria muda itu memandang wajah orang yang memukulnya dengan takut. Siapa kamu?
Untuk apa kamu ikut campur dengan masalahku? Tanya dengan wajah memucat. Terlihat sudut bibirnya sobek, bahkan wajahnya terlihat lembam. Untuk apa kamu tahu siapa diriku? Apa aku harus melaporkannya kepadamu? Jangan pernah kamu memperlakukan wanita seperti itu. Bentaknya lagi. Kali ini pria itu tidak tahan dan langsung saja memukul pria muda itu lagi, tetapi kali ini Jack tidak membiarkannya begitu saja. Tuan Clay, jangan. Berhenti Tuan, kata Jack panik. Clay terlihat marah dan akan memukul pria itu lagi, tetapi kali ini dia terhenti karena jeritan Jack, bahkan dia kini menghampirinya dan menahan pukulannya, karena nampak Rocky sudah tersungkur dan tidak berdaya sama sekali. Hentikan Tuan, lihat pria itu. Dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Apa Tuan ingin membunuhnya? Tanya Jack dengan marah. Lihat, Kiki sepertinya ketakutan, bisik Jack di telinga Clay. Clay kemudian menatap ke arah Kiki, terlihat wajah Kiki pucat pasi bahkan Kiki sepertinya menangis. Clay segera melepaskan diri dari Jack. Hatinya ikut miris melihat Kiki menangis ketakutan. Nona, Anda tidak apa-apa? Tanyanya sambil menghampiri Kiki. Wajah Kiki terlihat memucat, tetapi isak tangisnya masih terdengar dengan lirih. Kiki masih belum menyadari keberadaan Clay. Matanya membesar menatap Rocky, dengan wajah penuh ketakutan. Apa dia sudah meninggal? Tanyanya dengan suara bergetar. Kiki melupakan rasa takutnya, padahal tadi sewaktu mereka sampai pria ini telah menarik tangan Kiki dengan kasar dan memaksa Kiki untuk ikut dengannya. Dasar pria kurang ajar, aku tidak akan bisa menerima semua sikap busuknya itu. Bahkan aku berniat mematahkan lehernya kalau saja Jack tidak menghalangiku tadi. Dia berhasil mengikuti Kiki dan mencoba memaksakan kehendaknya kepada Kiki. Tetapi lihat betapa baiknya dia melupakan rasa takutnya sendiri malah bertanya bagaimana keadaan pria itu. Pikir Clay dengan gemasnya. Dia memandang Kiki dengan tatapan tidak percaya. Anda mencemaskannya Nona, tanya Clay dengan nada tidak percaya. Kiki menganggukkan kepalanya. Aku memang tidak menyukai tindakan kurang ajarnya, tetapi aku kasihan melihat kondisinya yang babak belur seperti itu. Kata Kiki kembali. Kiki kemudian menatap wajah Clay kemudian tersadar karena tidak mengenal Clay. Terima kasih atas bantuan Anda Tuan, aku sama sekali tidak ingin bersikap lancang. Tetapi siapa Anda? Apakah Anda penghuni apartemen ini? Tanyanya dengan heran. Kiki sadar, ternyata pria yang berdiri di hadapannya ini telah menolongnya dari serangan Rocky. Kiki kemudian menyadari kalau Clay adalah orang asing dan dia juga memperhatikan wajah Jack. Tuan, bukankah Anda yang menumpahkan kopiku di gerai kopi tadi? Tanyanya dengan heran. Dia heran melihat Jack datang bersama dengan pria yang bernama Clay. Kiki memperhatikan usia keduanya tidaklah terpaut jauh. Wajah dan tubuh mereka adalah idaman para wanita dewasa. Usia mereka sekitar 40-an, tetapi ketampanan mereka berdua menunjukkan kalau mereka bukanlah orang biasa. Ada karisma yang terpancar dari wajah mereka, pikirnya lagi. Iya, Nona, kita sudah bertemu tadi siang, kata Jack dengan hormat. Kiki bingung mendengar jawaban Jack karena dia tahu tidak mungkin Jack juga tinggal di apartemen ini. Tapi mengapa Tuan ada di sini? Tanya Kiki heran. Clay yang melihat kebingungan Kiki akhirnya paham kalau Kiki mencurigai keberadaan mereka. Kami memang tinggal di sini, kata Clay tiba-tiba. Jack membelalakkan wajahnya mendengar jawaban Clay, karena dia tidak menyangka Clay akan menjawab seperti itu kalau mereka juga adalah penghuni apartemen itu. Apa, Tuan berdua penghuni apartemen di sini? Mengapa aku tidak pernah melihat kalian? Walaupun hanya sekali saja, katanya kembali dengan heran. Sudah pasti Nona belum pernah melihat kami, karena kami juga penghuni baru di sini. Baru hari ini kami pindah kemari, sahutnya kembali. Jack yang mendengarkan ucapan Clay terlihat bingung, tetapi Clay memberikan tanda kepada Jack agar dia menutup mulutnya. Sementara Kiki yang tidak melihat tanda yang diberikan Clay kepada Jack, percaya begitu saja dengan ucapan Clay. Terima kasih Tuan, maafkan aku. Kalau begitu bagaimana dengan dia Tuan, kata Kiki sambil menunjuk Rocky. Kiki kemudian terdiam sesaat wajahnya semakin cemas melihat Rocky tidak bergerak sama sekali. Clay, panggil namaku dengan Clay, kata Clay kembali. Kiki kemudian menatap Clay. Tuan Clay, bagaimana dengan orang ini Tuan? Tanyanya lagi. Tenang saja aku akan mengurusnya, dia sudah memaksakan kehendaknya terhadap Nona sudah seharusnya dia mendapat imbalan atas perbuatannya sendiri, kata Clay dengan dingin. Clay menatap Kiki dengan tajam, wajah datarnya menunjukkan kalau Clay bukanlah orang yang ramah. Pelipisnya tampak berkedut menahan amarah,
tetapi ketika Kiki menatapnya wajahnya langsung berubah menjadi lebih lembut. Sebaiknya kamu segera masuk ke dalam apartemenmu, biar Jack yang mengantarkanmu ya, Nona. Tanya Clay berpura-pura. Namaku Kiki Tuan, katanya kembali. Baiklah, saya akan memanggilmu dengan Kiki. Kamu boleh memanggilku dengan Clay, katanya berusaha ramah. Tidak, aku akan memanggil Anda dengan sapaan sopan. Uncel Clay, kata Kiki berkeras. Clay menarik nafasnya dengan berat, dan memandang Kiki kembali. Terserah kamu mau memanggilku apa, tapi kamu harus diantarkan Jack sampai ke pintu apartemenmu. Kata Clay kembali. Jack kemudian menatap wajah Clay dan menghampiri Kiki agar Kiki segera mengikutinya, namun Kiki masih saja keras kepala, dia tidak ingin mengikuti keinginan Clay. Mata Clay yang lembut berbeda dengan wajahnya yang keras seolah-olah menghipnotis Kiki agar segera mengikuti kemauannya. Sudah pasti Kiki tidak mampu menolak keinginan Clay. Baiklah Uncel Clay, kalau Uncel memaksa. Terima kasih Uncel, untuk bantuan Uncel. Kalau saja Uncel tidak ada, maka aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku. Pria ini muncul secara tiba-tiba, memaksa aku untuk ikut bersamanya. Tetapi aku menolaknya, penolakanku membuat dia kehilangan akal sehatnya, ucap Kiki. Kiki memperlihatkan pergelangan tangannya yang mulai membiru akibat cekalan Rocky yang kuat, seketika wajah Clay mengeras dengan kejam. Dia menggeram marah melihat bekas cekalan tersebut. Jack yang melihat reaksi Clay, menyentuh Clay dan menenangkannya. Aku akan mengantarkan Nona Kiki ke atas Tuan, katanya. Clay yang sadar kemudian melirik Jack dengan tajam dan tidak memberikan komentar apapun lagi. Jack segera pergi dari sana, dan menatap tubuh Rocky yang sudah tidak berkutik lagi. Mari Nona, kata Jack. Mereka segera meninggalkan pelataran parkir tersebut. Jack menatap Kiki dengan heran. Nona, mengapa Anda tidak langsung turun di lobi apartemen ini? Mengapa harus di pelataran parkir seperti ini? Tanya Jack dengan heran. Dia tahu Kiki naik taksi online dan seharusnya dia berhenti di lobi apartemen bukan di pelataran parkir. Jack memperhatikan pelataran parkir yang sepi, apalagi di jam seperti ini. Padahal kamera pengawas terpasang di setiap sudut, tetapi ini salah satu kelalaian para penjaga keamanan gedung ini. Tuan, maafkan aku Tuan. Mungkin alasanku yang tidak masuk akal membuat aku celaka. Tetapi saat ini hatiku terasa sakit dan kosong, karena masalah yang sedang kuhadapi. Katanya dengan lemah. Masalah apa? Tanya Clay tiba-tiba, dia sudah menyusul mereka kembali. Tuan, apa yang telah Anda lakukan terhadap orang itu? Tanya Jack panik. Dia bingung melihat Clay yang tiba-tiba muncul dan menahan pintu lift yang akan segera naik ke lantai atas. Sementara itu Jack sudah tidak dapat melihat Rocky lagi di sana. Tomorrow. Bab 079, Call dari Christian. Setelah mereka menikmati makan malam yang menyenangkan, Audi dan Sonia merasa sudah terikat satu sama lain. Ada kecocokan di antara mereka yang membuat Sonia merasakan kasih sayang seorang ibu. Lihat saja, Audi bahkan mencium kening Sonia setelah mereka duduk bersama di atas pembaringan Audi. Ada rasa kehangatan yang terus saja menjalar merasuk ke dalam hatinya bahkan sampai melupakan cinta yang lain. Maafkan aku Ki, aku sekarang mencintai Mama Audi. Aku tahu Ibu Winarsi adalah seorang ibu penyayang sama seperti Ibu Rika. Namun entah mengapa aku tidak dapat merasakan kasih sayang yang menyeluruh dari mereka, pikir Sonia canggung. Ada apa Sonia? Mengapa kamu merasa canggung seperti itu? Apakah karena ciuman dari Mama? Tanyanya lagi. Sonia menatap Audi, dan tertunduk malu. Maafkan aku Ma, sedari kecil aku tidak pernah mendapatkan ciuman dari seorang ibu. Walaupun Ibu Winarsi dan Ibu Rika dua orang wanita yang baik dan penyayang mereka tidak pernah memberikan ciuman hangat seperti yang Mama lakukan, kata Sonia kaku. Baru sekali ini ada orang yang mencium keningku, dan orang yang kupanggil dengan sebutan Mama. Ibu Winarsi dan Ibu Rika? Tanya Audi sedikit bingung. Iya Ma, mereka adalah ibu adopsi kami berdua dengan Kiki. Kami harus meninggalkan mereka berdua karena pekerjaan, akhirnya mereka tinggal di rumah yang sama. Ibu Winarsi adalah ibu yang merawat aku, sementara Ibu Rika adalah ibu yang merawat Kiki. Mereka wanita baik dan penyayang, tetapi mereka tidak pernah mengecup atau memeluk kami berdua. Mungkin karena mereka merasa canggung melakukannya, kata Sonia kembali. Berarti mereka tidak pernah memeluk atau mencium kalian berdua? Tanya Audi bingung. Sewaktu kami kecil, mungkin ada Ma. Tapi setelah kami duduk di bangku sekolah seingat aku, kami berdua tidak lagi mendapatkannya, kata Sonia. Mungkin karena kebiasaan ya, tapi lupakan saja.
Kalau kamu membutuhkannya maka Mama setiap hari akan memberikan kamu sebuah ciuman, kalau perlu 3 kali sehari. Tidak, tidak. Setiap hari aku akan memberikan jutaan ciuman untukmu. Jadi kamu jangan merasa sendirian lagi di dunia ini ya, bisik Audi. Audi terlihat sangat sedih, hatinya merasa sakit mendengar ucapan Sonia. Rasa penyesalan itu kembali mengganggunya. Maafkan Mama, seandainya Mama tidak membuangmu. Bisik Audi sambil memeluk Sonia kembali. Kali ini Audi menghujami wajah Sonia dengan ciuman secara bertubi-tubi, sampai akhirnya Sonia tertawa geli karena tindakan Audi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Mama, panggil Sonia sambil tertawa. Audi akhirnya menghentikan ciumannya dan menatap Sonia kembali. Bagaimana? Masih mau lagi? Ancamnya. Wajah Audi menatap Sonia dengan mimik lucu, Sonia tahu Audi berpura-pura mengancamnya. Ampun, Mak geli, kata Sonia tertawa senang. Audi tertawa bahagia, dia menikmati momen kebersamaan mereka. Ada kehangatan dan rasa cinta di antara keduanya. Tiba-tiba gelak tawa mereka terhenti karena mendengar dering ponsel Audi yang diletakkan di atas nakas tepat di samping Sonia. Sonia, ambilkan ponsel Mama, pinta Audi. Sonia mengambil ponsel itu kemudian menyerahkannya kepada Audi, dia melihat nama yang tertera di layar ponsel itu. Papa Christian, tanya Sonia heran. Dia menyerahkan ponsel itu kepada Audi, dan menatap Audi ingin tahu. Sonia sadar ternyata Audi masih memiliki keluarga. Membayangkannya saja, Sonia merasa bahagia ternyata dia memiliki keluarga besar. Bayangkan, ternyata aku tidak hanya memiliki mama, tetapi juga memiliki keluarga yang lain. Tadi tertulis Papa Christian, berarti dia adalah kakekku. Bisik Sonia dengan mata berbinar. Dia dapat membayangkan keluarga lain, di sekitar Audi. Hatinya merasa bahagia, kekosongan yang dia rasakan karena kehilangan cinta keluarga sebentar lagi akan terisi dengan sempurna. Selama ini, semua bisa aku dapatkan. Harta dan ketenaran, tetapi cinta dan kehangatan keluarga besar tidak pernah aku dapatkan. Sekarang semuanya akan terwujud, aku dapat merasakannya kembali. Aku tidak akan membenci orang yang telah membuangku, tetapi ya Tuhan, sekarang biarkanlah aku menerima cinta dan kasih sayang yang utuh dari keluargaku, harap Sonia di dalam hati. Audi segera menerima panggilan masuk dari Christian. Halo, Papa, sapa Audi. Sonia, kamu berhak mendengarkan percakapan kami berdua. Aku akan mengenalkan kalian secara resmi, ini adalah kakekmu sendiri, bisik Audi. Kemudian dia meletakkan ponsel itu di atas bantal yang berada di pangkuannya. Kali ini Sonia dapat mendengar suara Christian, karena Audi memakai pengeras suara. Halo, Spring. Bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Christian. Baik, Papa sendiri bagaimana? Setidaknya sekarang di sana sedang musim gugur bukan? Pasti udaranya dingin. Jangan lupa makan, ada suplemen yang diberikan dokter. Jangan membuat Arthur susah, jawab Audi. Audi tahu, ketika memasuki musim gugur daya tahan tubuh Christian pasti akan melemah dan lebih mudah terserang penyakit. Tenang saja, Papa tidak mungkin sakit sekarang ini. Cuacanya tidak dingin, malah sekarang sangat hangat. Walaupun hari telah gelap, namun cuaca hangat ini masih tetap Papa rasakan, ujarnya kembali. Apa hangat? Memangnya Papa di mana sekarang ini? Tanya Audi heran. Audi mengernyitkan dahinya karena dia tidak dapat memperkirakan keberadaan Christian. Audi melirik ke arah Sonia yang terlihat sangat antusias memandang ke arah Audi. Secara tidak sadar Audi mengelus kepada Sonia dengan perasaan sayang. Papa sekarang di Indonesia, kata Christian dengan tenang. Audi langsung terkejut, dia menegakkan tubuhnya dan menarik tangan kanannya dari pucuk kepala Sonia. Apa? Papa di Indonesia? Kapan Papa datang? Di mana Papa tinggal? Tanya Audi kaget. Sudah malam, besok saja kamu datang kemari. Besok pagi kita akan bertemu, bawa Jen sekalian, kata Christian. Jen? Mengapa Jen harus ikut? Tanya Audi heran. Christian tidak pernah mengundang Jen untuk ikut bersamanya, bahkan untuk urusan kantor sekalipun. Karena dia tahu Jen sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Christian karena pada dasarnya Jen adalah sekretaris pribadi Audi. Sudah tentu Audi merasa heran, untuk apa Jen bertemu dengan Christian. Kamu akan tahu Spring. Sebaiknya kamu datang saja bersama Jen besok pagi ya, Arthur akan memberikan alamatnya, kata Christian kemudian menutup ponselnya. Loh, Pak, kok malah ditutup? Apa-apaan sih ini? Tanya Audi dengan bingung. Ada apa Ma? Tanya Sonia dengan heran.
Sonia menatap wajah cemas Audi, dan berusaha untuk menenangkan Audi karena dia tahu Audi bingung dan sedikit cemas mendengar permintaan Christian. Ma, tanya Sonia sambil menyentuh tangan Audi kembali. Audi kemudian tersadar dan menatap wajah Sonia kembali. Ya, ada apa Sonia? Apa yang kamu tanyakan tadi? Tanyanya lagi. Aku sedang memikirkan Mama. Ada apa? Mengapa Mama terlihat sangat gelisah? Tanyanya lagi. Tidak apa-apa Sonia. Mama hanya heran melihat tingkah laku kakekmu, sepertinya ada yang sedang dia sembunyikan. Kamu tahu bukan, aku sangat mengenal kakekmu, dia tidak akan pernah meminta bertemu dengan orang lain kalau tidak ada masalah penting. Semua bisnisnya dijalankan orang lain, dia jarang keluar dari negaranya. Bahkan dari rumahnya juga tidak. Wah, hal apa yang begitu penting yang membuat papa keluar dari sarangnya sendiri? Kata Audi kembali. Semua urusannya Arthur yang akan mengaturnya. Lanjutnya lagi. Sonia terdiam mendengar ucapan Audi, walaupun dia tidak mengenal Christian kakeknya sendiri namun Sonia sadar kalau dari ucapan Audi barusan dia sadar Christian bukanlah orang sembarangan. Audi memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Christian. Ma, bagaimana kalau kakek tidak mau menerimaku? Tanyanya lagi. Tenang saja, aku akan berbicara dengannya langsung, katanya kembali. Audi kemudian menatap wajah cemas Sonia, karena bagaimanapun dia sadar kalau Sonia sama sekali belum mengenal Christian. Besok kamu ikut Mama, menjumpai kakekmu ya. Dia harus tahu kamu itu adalah anak Mama, kata Audi. Kamu masih belum bekerja bukan? Tanya Audi sambil menatap wajah Sonia. Sonia menggelengkan kepalanya karena memang dia masih cuti dan manajernya Lina juga masih cuti dan belum bekerja. Tapi aku tidak pernah melihat manajermu. Tanya Audi heran. Dia juga sedang cuti Ma, namanya Mbak Lina, kata Sonia. Apa, Lina? Tanya Audi tergagap. Bab 080, Dentuman Rafael. Rafael terdiam mendengar ucapan Lukas, dia bahkan terdiam mendengar ide gila papanya sendiri. Kamu harus menikahi cucu teman papa. Harus, kata Lukas kembali. Rafael ingin sekali berteriak dan menolak dengan tegas, tetapi dia tidak ingin bersikap kurang ajar kepada orang tuanya sendiri. Biasanya dia akan mencari cara untuk melarikan diri dari masalah ini. Namun kali ini dia tidak mempunyai celah untuk lari lagi. Kamu yakin tidak ingin melakukan permintaan papa? Tanya Lukas lagi. Dia tersenyum penuh misteri kepada Rafael karena bagaimanapun dia tahu kalau saja Rafael mengetahui siapa wanita itu maka Rafael tidak akan menolaknya dan pasti akan langsung bertekuk lutut kepadanya. Astaga, kamu ini memang keras kepala ya. Kamu belum lihat saja sudah marah duluan. Lihat dulu baru kamu boleh protes. Dasar kepala batu, katanya lagi. Sejenak Rafael terdiam menatap wajah Lukas, walaupun wajahnya tidak bersahabat sama sekali tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk melawan semua perkataan Lukas. Papa, zaman ini sudah canggih, kecerdasan saja sudah berkembang. Papa pernah mendengar AI atau Artificial Intelligence? Tanya Rafael kesal. Apa hubungannya perjodohanmu dengan si AI tadi? Jangan bawa-bawa orang lain. Katanya lagi. Kapan aku bawa orang lain? Papa ini benar-benar ketinggalan zaman. Tukas Rafael kembali. Lukas memandang anak semata wayangnya dengan kesal, tidak dia sangka sama sekali kalau putra yang duduk di hadapannya ini memiliki sikap keras kepala batu. Si Ai itu siapa? Kamu mau membawa siapa lagi? Kali ini kamu harus membawa orang yang benar-benar bisa meyakinkan Papa. Kamu tahu bukan kalau Papa bukanlah orang yang mudah kamu tipu. Jangan bawa orang lain dalam masalah ini. Tegasnya kembali. Seketika wajah Rafael heran, kemudian tertawa terbahak-bahak. Papa, katanya pengusaha hebat, mempunyai hotel dan aset properti tersebar di mana-mana. Tetapi Ai saja nggak tahu. Waduh, kalau begitu bukan hebat namanya, Pak, kata Rafael sambil tertawa. Kalau gitu apa maksudmu dengan menyebut Ai tadi? Tanyanya lagi. Salah satu sistem komputer dengan program khusus untuk menjalankan tugas manusia. Baik dalam telekomunikasi, banyak lagi Pak. Itu saja kok nggak tahu. Pantas saja masih suka saja menjodohkan anaknya, gerutu Rafael kesal. Kalau begitu kita membuat perjanjian saja, kamu ikuti kemauan Papa. Kamu berkenalan dulu dengannya setelah itu Papa akan mengikuti kemauanmu. Kalau memang tidak menyukainya maka Papa akan mundur. Tetapi kalau kamu menolaknya sekarang, maka Papa akan mencoret namamu dari daftar ahli waris. Semua harta Papa akan dihibahkan kepada orang yang membutuhkan, biar kamu kere sekalian, katanya lagi. Rafael terkejut mendengar ancaman Lukas kepadanya.
Matanya terlihat membesar terkejut, kemudian rahangnya mengeras menahan kekesalannya sendiri. Kemudian Rafael menggaruk kepalanya dengan kesal, karena kemarahan baru saja menguasai dirinya. Rafael bahkan terlihat mengepal tinjunya agar pikirannya jangan terbawa emosi dan melampiaskan kemarahannya. Kemudian dia menarik napasnya dengan perlahan dan menatap Lukas kembali. Kali ini dia terlihat lebih tenang. Baiklah, aku akan mengikuti semua kemauan Papa, katanya mengalah. Nah, akhirnya kamu setuju. Kita akan menunggu keputusan sahabat Papa. Katanya lagi. Baik, aku akan meminta 3 permintaan kepada Papa, katanya dengan tenang. Lukas memicingkan matanya menunggu ucapan Rafael, tidak disangka Rafael akan mengatakan hal demikian. Lukas memikirkannya tetapi dia akhirnya mengalah karena keras kepala Rafael adalah patron dari dirinya sendiri. Dia tidak sanggup menolak keinginan Rafael karena dia tahu kalau dia menolak dan memaksakan kehendaknya sendiri maka Rafael pasti akan menolak semua keinginannya dan mengambil resiko kehilangan hak warisnya. Ya, Tuhan, ternyata aku kalah gertak dari dirinya. Kalau saja aku mampu untuk menolaknya. Tapi aku juga cemas kalau aku sampai kehilangan pewarisku, pikirnya kesal. Baiklah, kamu katakan saja keinginanmu itu. Kamu ini, apa kamu pikir Papa Jin di lampu Aladin? Gerutu Lukas kembali. Baiklah, aku tidak mau menikah dengan anak di bawah umur. Katanya dengan tegas. Rafael menatap Lukas kembali, dia melihat seringai aneh di wajahnya. Astaga, apa Papa kira aku tidak serius? Tanya Rafael dengan gusar. Rafael menganggap seringai Lukas adalah ejekan yang ditujukan kepada dirinya. Papa tidak mengejekmu, sudah pasti Papa akan mengikuti semua keinginanmu asalkan kamu mengikuti semua keinginan Papa. Kamu paham yang Papa inginkan, bukan? Tanya Lukas dengan nada kemenangan. Rafael semakin kesal menatap wajah Lukas karena papanya itu terus saja menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan yang menyulut kemarahannya. Rafael tidak dapat menerima kemenangan Lukas begitu saja. Aku mencurigai Papa. Apa yang sedang Papa pikirkan? Apakah Papa sedang menyusun siasat kepadaku? Pikirnya kembali. Bagaimana dengan permintaan selanjutnya? Tanya Lukas kembali. Lukas menatap wajah Rafael kembali, terlihat ketenangan Rafael dalam menghadapinya. Lukas sesaat terdiam tidak mengerti perubahan sikap Rafael karena dia tahu kalau Rafael sama sekali belum menerima keputusannya. Dia semakin waspada. Rafael lebih membahayakan kalau dia bersikap tenang. Papa, katanya dengan ketenangan yang sangat mengganggu Lukas. Aku akan mengatakan permintaan keduaku, katanya kembali. Dia kemudian menatap wajah Lukas tanpa senyum sama sekali, karena dia tahu kalau Lukas pasti semakin penasaran dengan yang ingin dia sampaikan. Silahkan, Papa akan menunggumu mengatakannya, sekarang juga kamu katakan kepada Papa apa yang ingin kamu sampaikan. Tanya Lukas kembali dengan nada mencemooh. Permintaan keduaku, aku berhak mengatur rumah tanggaku sendiri. Kata Rafael kembali. Permintaan ketiga bagaimana? Tanya Lukas kembali. Tiba-tiba Rafael menyeringai lebar, menunjukkan kelicikan jiwanya. Dia menatap wajah Lukas lalu kembali menjawabnya dengan tenang. Kalau aku tidak senang maka aku berhak menolaknya. Katanya kembali. Apa, itu sama saja kamu menolak permintaan Papa bukan? Tanya Lukas dengan gusar. Rafael memang sengaja mengatakan demikian, karena dia berharap menemukan celah untuk melarikan diri. Dia menolak tegas perjodohan ini, tetapi Lukas selalu memaksakan kehendaknya kepada Rafael. Tetapi kali ini Lukas terperangkap dengan umpannya sendiri. Dia mengusap rambutnya dengan bingung, karena Lukas juga menyadari sikap Rafael kepadanya. Rafael selalu saja membantah semua perkataan Lukas, mereka selalu saja menjadi lawan. Kalau aku setuju, sudah pasti dia tidak menyetujuiku. Kalau aku tidak setuju maka dia pasti akan menyetujuinya. Sudah pasti kami seperti langit dan bumi, tidak akan pernah berjumpa. Apalagi jarak usia kami yang sangat jauh, Rafael lebih cocok menjadi cucuku daripada menjadi anakku sendiri. Baiklah aku akan mengalah, pikir Lukas kembali. Baiklah kalau begitu, Papa akan mengalah. Papa tidak ingin membuat hubungan kita semakin renggang. Papa sadar kamu selalu menjauh dari Papa, apakah kamu malu mengakui Papa sebagai orang tuamu? Tanya Lukas dengan sendu. Rafael dapat merasakan kesedihan di hati Lukas, karena dia tahu dia terlahir di usia Lukas yang sudah tidak muda lagi. Bahkan ketika dia sekolah dulu, banyak teman-temannya terkejut dengan sosok ayahnya sendiri. Mereka selalu mengatakan kalau Rafael lebih mirip cucunya daripada anaknya. Bukan karena itu aku menjauh dari Papa. Tepis Rafael. Dia kemudian merangkul Lukas dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Lukas seketika terperangah menerima pelukan hangat Rafael.
Tidak disangka Rafael ternyata bisa menunjukkan sikap hangatnya kepada Lukas. Aku kesal, karena papa menganggap aku seperti bawahan papa. Aku mempunyai pendapat sendiri pak, aku juga sudah dewasa. Aku dapat menentukan jalan hidupku sendiri, dan yang lebih penting lagi aku tahu mana yang baik dan mana yang benar untukku, katanya kemudian. Lukas sadar, Rafael dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu. Sudah pasti Rafael berbeda dengan orang lain. Maafkan papa, tetapi papa yakin kali ini kamu pasti menyukai wanita yang akan papa jodohkan kepadamu. Percayalah, kamu pasti akan menerimanya, janji Lukas. Maaf pak, selera papa berbeda denganku. Belum tentu aku menyukainya, kata Rafael tiba-tiba. Wajah angkuhnya menunjukkan bahwa dia keturunan sejati keluarga Liu. Keluarga Liu, pikir Lukas dengan getir.